Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam siaran Pelita Hati TV Tabalong. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa diberikan Allah kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan dikabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ajaran Islam sangat mendorong kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya pencegahan atau preventif, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah waktu yang 5 sebelum datangnya waktu yang 5. Di antara waktu yang 5 tersebut adalah sihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat daripada hukum Islam itu adalah universal dan senantiasa sesuai dengan tempat dan zaman. Artinya di dalam hukum Islam itu ada yang bersifat qat'i, tidak bisa diotak-atik. Itu adalah ibadah makhdah, ibadah yang khusus. Seperti sholat misalnya, tidak bisa dirubah lagi tata caranya, kemudian rakaatnya itu sudah memang ketentuan. Kemudian puasa di bulan Ramadan tidak bisa dirubah kepada bulan yang lain. Namun demikian, ada dalam agama itu yang sifatnya furu'iyah, bukan usuliyah. Itu bisa menjadi multi tafsir, atau di sanalah ada ruang ijtihad bagi para ulama. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Bagaimana berzikirnya? Disinilah ijtihad para ulama itu mereka menemukan metode-metode zikir. Itulah diantaranya adalah tarikat-tarikat yang ada sekarang ini. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada beliau sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hal bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah, itu tidak ada dijelaskan secara terperinci. Ini memberikan kepada kita ruang ijtihad, khususnya bagi para ulama yang memiliki kapasitas untuk berijtihad itu. Hadirin para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, situasi sosial yang mengalami perkembangan yang luar biasa berdampak pada kebutuhan manusia terhadap hukum yang lebih efektif, kemudian
efisien, responsif, dan solusif. Jadi tidak mungkin zaman sebagaimana di zaman Rasulullah SAW itu sama dengan zaman kita sekarang. Banyak hal-hal yang berbeda. Kalau hukum Islam itu kaku, tidak fleksibel, maka menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Maka oleh karena itu di dalam paham ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping Al-Quran dan hadis atau sunnah, mereka ada juga masadirul hukmi, sumber hukum itu ada ijtihad dan ada qiyas. Nah, dalam hal ini bahwa terkait dengan imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Kemudian bahwa ada penolakan sebagian daripada masyarakat terhadap imunisasi, baik karena mereka tidak memahami, karena tidak ada pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir. Kemudian ada juga karena vaksin itu yang digunakan diragukan kehalalannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini tema kita atau pembahasan kita terkait dengan imunisasi dalam pandangan hukum Islam atau syariat agama Islam. Mudah-mudahan membuka wawasan kita dan pemahaman kita yang lurus, yang benar terhadap apa itu imunisasi. Dan semoga hal-hal yang mungkin tidak kita pahami menjadi bisa kita pahami dengan benar. Para pemirsa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan perlindungan atau imun, kekebalan tubuh di dalam tubuh bayi atau anak. Tujuannya agar imunisasi adalah mengendalikan atau melenyapkan penyakit dari muka bumi ini. Itu tujuan akhirnya. Kemudian berdasarkan teori antibodi, ketika benda asing masuk seperti virus atau bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan menandai dan merekamnya. Kemudian tubuh akan melakukan perlawanan. Nah, dalam perlawanan ini ada tubuh manusia itu yang kuat, ada yang lemah. Nah, disinilah imunisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dengan vaksin. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian khawatir meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah fisik, lemah ekonomi, dan lain sebagainya, dengan sebenar-benar khawatir. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan kalian berkata-kata dengan kata-kata yang lembut. Quran surah An-Nisa ayat 9. Nah, ayat ini memberikan kepada kita arahan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu benar-benar mempersiapkan generasi yang kuat. Jangan generasi yang lemah. Nah, oleh karena itu bagi kita semua, tugas kita semua, khususnya yang menjadi leading sektor ataupun garda terdepan adalah para petugas kesehatan. Namun kita semua dalam hal ini harus memberikan dukungan, karena ini adalah untuk kebaikan kita semua, bangsa dan negara kita. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Artinya menyelamatkan nyawa seseorang daripada
kehancuran, daripada kebinasaan, daripada kecacatan dan kematian dan lain sebagainya, itu adalah upaya yang sangat terpuji, upaya yang sangat baik dalam pandangan agama, bahkan seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Begitu pula kalau kita mencelakakan atau memudaratkan seseorang, maka seakan-akan kita juga memudaratkan seluruh manusia. Demikian itulah begitu Islam itu sangat memberikan perhatian yang sangat luar biasa, apresiasi dan memberikan penghargaan terhadap jiwa manusia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian, menceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa rahimakumullah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaan, rawahul Bukhari. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. An Umamah ibnu Syarik, dari Umamah bin Syarik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tadawau, berobatlah kalian, fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yada'u da'an illa wada'alahu da'un ghaira wahid al-haramu, ghaira da'un wahidun al-haramu, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah. Berobatlah kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu al-haram. Al-haram itu artinya penyakit tua. Kalau penyakit tua itu tidak ada obatnya. Nah, tidak mungkin lagi orang bisa menjadi kembali muda. Nah, jadi oleh karena itu kita harus optimis. Dengan apapun itu penyakit, maka kita disuruh untuk berikhtiar, berusaha. Namun demikian kita tidak boleh menuhankan usaha dan obat ataupun metode-metode. Namun demikian kewajiban bagi kita untuk berobat dan berusaha, apalagi yang dianjurkan dalam agama kita itu adalah tindakan preventif atau mencegah. Karena di dalam kaidah fikhiyah disebutkan ad-dararu yuzalu, kedaruratan itu harus segera dihilangkan. Dalam kaidah fikhiyah yang lain, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah, artinya hajat atau keperluan yang mendesak itu menempati tempat yang darurat. Oleh karena itu disebutkan lagi dalam kaidah fikhiyah, ad-darurat tubihul mahzurat, kedaruratan itu membolehkan segala yang tidak dibolehkan. Dalam hal ini, imunisasi ini memang ada medianya yang masih mengandung ataupun menjadi sesuatu yang tidak halal. Namun demikian, para ulama seperti Al-Imam Al-Iz Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', Imam Muhammad Khatib Syarbaini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, kemudian Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 243, beliau berkata, wa tadawi bin najisi jaizun inda faqdi tahiri alladhi yaqum maqamahu ghairal khumrah. Artinya berobat dengan sesuatu yang najis atau yang tidak halal itu dibolehkan selama tidak atau belum ditemukan sesuatu yang suci. Nah, sedangkan kedaruratan itu harus segera ditangani. Namun demikian, apabila yang haram atau yang tidak halal itu ditemukan yang halal sebagai penggantinya, maka
yang haram itu harus segera ditinggalkan, harus diganti dengan yang halal. Nah, sampai saat ini media atau triptis sebagai media pemotong bakteri itu belum ditemukan. Nah, jadi oleh karena itu ada semacam analogi atau kias seperti orang mengunjun. Nah, mengunjun atau memancing itu menggunakan umpan cacing. Nah, cacing itu kan pada dasarnya hukumnya haram ataupun najis ya, tidak boleh dimakan. Sedangkan umpan untuk memancing ikan itu dengan cacing dan ikannya kita makan. Artinya boleh-boleh saja karena cacingnya setelah kita mendapatkan ikannya kita buang cacingnya. Tidak kita ikut makan dengan ikan tadi. Sekedar alat untuk memancing saja. Nah, itulah perumpamaan dengan imunisasi ini. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu dengan penjelasan apa itu imunisasi, kemudian apa itu ajaran Islam, kemudian pertimbangan apa sehingga imunisasi itu dibolehkan, bahkan kalau menurut Majelis Ulama, fatwa daripada Majelis Ulama itu disebutkan pada fatwa nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, kalau tidak diimunisasi bayi itu akan menimbulkan mudarat yang besar seperti kecacatan apalagi sampai kematian, maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan hukumnya wajib berimunisasi. Nah, jadi oleh karena itu dengan penjelasan ini Al-Qur'annya ada, kemudian hadisnya juga telah disampaikan, kemudian kaidah fikhiyah dan pendapat-pendapat para ulama itu sudah juga mengatakan mendukung terhadap segala sesuatu tindakan pencegahan sesuatu yang memudaratkan, maka menjadi jelaslah bagi kita, menjadi tenanglah hati dan pikiran kita untuk membawa anak-anak dan bayi kita untuk berimunisasi, karena semuanya itu mendapatkan legitimasi dari semua sumber-sumber dalam agama kita. Baik, bagaimana cara kita memastikan bahwa vaksin yang digunakan itu adalah halal? Tentu ini memerlukan observasi langsung dari tim atau para ahlinya ke tempat pembuatan vaksin itu. Dalam hal ini biasanya tim kesehatan berkolaborasi atau bersinergi dengan Majelis Ulama, kemudian dari para tokoh agama, kemudian dari Kementerian Agama untuk langsung melakukan kunjungan atau survei ke pembuatan vaksin itu. Nah, kemudian kalaupun kita tidak dapat langsung ke sana, kita cukup mendengar keterangan daripada mereka-mereka tadi yang sudah melakukan survei dan observasi ke sana atau kunjungan ke sana. Sehingga dalam hal ini, dalam hal imunisasi, terbitnya fatwa Majelis Ulama nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan, memutuskan bahwa imunisasi adalah suatu proses untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas terhadap penyakit-penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Kemudian yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, keputusan Majelis Ulama itu adalah imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan, kecuali
ada pengecualian. Yang pertama digunakan pada kondisi darurat atau hajat. Kemudian yang kedua, belum ditemukan vaksin yang halal dan suci. Kemudian yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten. Nah, ini tenaga medis yang memang memiliki kompetensi dalam hal ini dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal 100% ya. Tidak ada yang halal 100%, sehingga untuk sementara ini yang bisa digunakan vaksinnya. Kemudian yang keempat, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau cacat permanen, menurut para ahli maka vaksin hukumnya wajib. Nah, demikian cara kita memastikan kehalalan vaksin tersebut. Apakah ada dalil atau fatwa Pak dari ulama terkait kemudian atau keharusan imunisasi anak dalam Islam? Ya. Apakah ada fatwa ataupun keputusan dari ulama? Tadi sudah kami sampaikan bahwa ijma ya, majelis ulama ini adalah kumpulan daripada para ulama se-Indonesia yang mana telah melakukan kajian yang mendalam, kemudian survei dan observasi mengenai vaksin dan imunisasi ini, sehingga lahirlah Fatwa Majelis Ulama nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, khusus berbicara tentang imunisasi. Nah, dan dengan keluarnya fatwa ini menjadikan kita para kaum muslimin dan muslimat itu menjadi tenang, menjadi tidak ragu-ragu lagi, ya kan, untuk memvaksinisasi atau imunisasi anak-anak atau bayi-bayi kita. Nah, karena apa? Karena ada jaminan dengan fatwa ini yang mana berdasarkan penelitian yang mendalam sebelumnya. Demikian. Apakah penggunaan vaksin yang mengandung bahan halal diperbolehkan dalam keadaan darurat, Pak? Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu yang darurat itu dibolehkan selama ad-dararu yadfa'u biqadril imkan. Kedaruratan itu dihilangkan atau dicegah sedapat mungkin. Kemudian ma'ubiha lid-darurati yataqaddaru biqadriha. Artinya segala yang dibolehkan kedaruratan itu tentunya sebatas kedaruratan itu saja, tidak boleh melebihi daripada kedaruratan itu. Misalnya ketika seseorang berada di tengah hutan dan dia kelaparan, tidak ada yang ditemukannya di dalam hutan itu kecuali binatang yang haram untuk dimakan, maka untuk mencegah dirinya daripada kematian, maka dia harus memakan yang haram itu sebatas dirinya itu supaya tidak mati atau mencegah daripada kedaruratan yang lebih besar. Nah, jadi itu yang disebut dalam usul fikih itu adalah maqasidus syariah. Ada 5 tujuan daripada syariat agama, diantaranya adalah hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Bagaimana hukum Islam memandang orang tua yang menolak memberikan imunisasi kepada anak mereka karena alasan keyakinan? Ya, memang sebagaimana kita ketahui bahwa sebahagian daripada masyarakat itu ada yang melakukan penolakan terhadap imunisasi. Alasannya biasanya ada 2. Yang pertama, karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi ini mendahului takdir. Kemudian yang kedua, mereka meragukan kehalalan vaksin imunisasi itu. Nah, kepada mereka yang demikian itu, yang pertama kita berikan pemahaman, kita berikan penjelasan baik secara medis
bahwa ini tidak berbahaya. Kemudian secara agama pun ini sudah ada keluar fatwa Majelis Ulama nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, yang mana membolehkan, artinya imunisasi itu bahkan dianjurkan untuk berimunisasi. Karena apa? Karena untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi kemudaratan. Sebagaimana kalau dalam kias itu analogi, Allah SWT misalnya berfirman dalam Al-Quran, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekati saja tidak boleh. Nah, artinya itu tindakan preventif, tindakan pencegahan. Nah, sama dengan hal ini, mencegah itu lebih utama daripada mengobati. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada hari ini mengenai imunisasi dalam pandangan hukum Islam atau syariat agama Islam. Mudah-mudahan memberikan wawasan dan pencerahan kepada kita semua, dan segala sesuatu yang baik ilmu hendaklah kita sebarkan kepada yang lain agar ilmu tersebut menjadi berkah dan kita pun mendapatkan nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu pula dengan informasi imunisasi ini juga hendaklah kita informasikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum mengetahui. Terima kasih atas perhatian. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.